Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini anak-anak kelas 3C sudah melakukan PTS PJOK di hari Jumat lalu ya. Di sini tidak akan ada materi untuk pekan ini, di mana di video kali ini Bapak hanya akan melakukan refleksi pasca PTS PJOK yang sudah anak-anak sama-sama lalui pekan lalu. Di mana dalam refleksi kali ini ada 3 pembahasan. Yang pertama tentang soal PTS, lalu nilai PTS, dan yang ketiga tentang materi PJOK ke depannya. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan refleksi kali ini, Bapak terus mengingatkan kepada anak-anak kelas 3C untuk terus menjaga kesehatannya masing-masing, di mana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini namanya virus, namanya penyakit sedang banyak tuh ya. Makanya kita harus menjaga kesehatan masing-masing, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, dan terus menjaga kesehatan secara baik, dan juga makan makanan sehat secara teratur. Insya Allah dengan usaha-usaha itu Allah menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Amin. Baik, masuk langsung saja untuk pembahasan pertama tentang soal PTS, di mana pembahasan kali ini Bapak hanya akan menjabarkan bagaimana jawaban yang benar tentang soal PTS yang telah kamu kerjakan hari Jumat lalu ya. Sama-sama kita koreksi bersama lah, artinya sama-sama kita bahas bersama gitu ya. Langsung saja, di mana di sini soal PJOK kelas 3 yang telah kalian kerjakan kemarin ada 10 soal. Nah, ya ada 10 soal ya, benar ya. Dimana memang soal yang Bapak berikan tidak terlalu sulit. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak juga harus belajar sebelumnya agar mendapatkan nilai sempurna, yakni 100. Adapun anak-anak yang belum dapat nilai sempurna tentunya harus ditingkatkan lagi. Baik, kita masuk ya, kita bahas bersama-sama, di mana di sini ada 10 nomor. Kita mulai dari nomor 1. Bismillah. Nomor 1, gerakan berpindah tempat disebut dengan gerak. Jawabannya B, lokomotor. Di mana lokomotor berarti dengan gerakan yang berpindah tempat. Adapun gerak-gerakan yang lain tidak berpindah tempat, seperti itu ya. Jadi yang menjawab B benar. Nomor 2, berikut adalah yang bukan gerakan lokomotor, yakni yang bukan adalah push up, karena push up tidak bergerak atau tidak berpindah tempat, sedangkan lokomotor syaratnya harus berpindah tempat seperti berjalan, berlari, dan melompat. Baik, nomor 3, manfaat dari gerak lokomotor, yakni salah satunya dari keempat opsi yang Bapak berikan, salah satunya yang manfaat adalah melatih kecepatan kaki, karena ini bersangkutan dengan gerak yang berpindah tempat. Adapun membuat kita lemah, membuat kita malas, melatih kekuatan tangan, ini non lokomotor, maka yang benar jawabannya A. Begitu. Nomor 4, gerakan kaki maju ke depan dan dilakukan secara perlahan disebut dengan, jawabannya berjalan. Ini sudah jelas ya. Berlari cepat, jongkok non lokomotor, melompat lokomotor. Jadi yang sesuai dengan pertanyaannya adalah jawabannya berjalan. Nomor 5, saat berjalan dan berlari pandangan mata kita menuju ke, tentunya ke depan ya. Adapun ke bawah, samping, dan belakang pasti akan ada kendala, bisa jatuh, bisa menabrak sesuatu. Maka saat berjalan dan berlari pandangan mata kita harus menuju ke depan. Begitu. Lalu nomor 6, gambar berikut termasuk gerak ya. Jelas ya, gerak termasuk gerak melompat, C ya. Untuk anak-anak yang mendapatkan atau mendapatkan jawaban benar, pasti jawabannya C. Gitu. Nomor 7, gerakan yang tidak disertai dengan berpindah tempat disebut dengan gerak non lokomotor ya. Ini kebalikan yang soal yang tadi ya. Non lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan berpindah tempat. Nomor 8, berikut adalah contoh yang bukan gerakan non lokomotor. Melakukan gerakan membungkuk adalah
dibuka selebar bahu ya, ini sudah menjadi bakuan utama ya, dimana kalau diangkat ke atas kurang tepat, dirapatkan kurang tepat, dan diangkat ke depan juga kurang tepat. Nomor 10, gambar berikut adalah gerakan meliuk badan. Ini sudah jelas ya. Baik, dimana pembahasan kali ini tentang soal-soal PTS yang kita sama-sama koreksi bersama gitu ya. Adapun yang ingin ditanyakan bisa ditulis di komentar di Classroom yang sama-sama kita punya ya, Classroom kelas PJOK kelas 3 begitu. Kemudian yang kedua tentang nilai, dimana sebenarnya nilai anak itu sudah baik secara umum ya, secara rata-rata itu sudah di atas KKM semuanya. Namun ada beberapa anak-anak yang di bawah KKM nih, seperti misalkan Khairul Husain, lalu Salman Farisi dan Saud Muhammad Al Farisi, dimana nanti anak-anak yang di bawah KKM yaitu 73 bisa mengikuti remedial atau HER setelah rapot dibagikan ya. Untuk yang selainnya seperti di atas 73 yakni dapat nilai 80 hingga 100 ya, yang lainnya tidak perlu mengikuti HER. Demikiannya. Jadi untuk anak-anak yang mendapat nilai tinggi dipertahankan ya, terus dipertahankan. Kemudian anak-anak yang di bawah nilai KKM terus juga memperbaiki, berlatih agar nanti ketika di remedial bisa menyusul nilai temannya yang sudah di atas KKM, seperti ini kan ya. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang materi PJOK ke depannya, dimana memang setelah PTS 1 kita memasuki tema 3 ya, yakni 3C, dimana silabusnya sudah Bapak jabarkan yang mematok kompetisi dasar 3.3 dan kompetisi dasar 4.3. Jadi mungkin sebelumnya yang diajarkan sama Pak Ari ya sebelumnya ada beberapa materi yang mungkin terlewat atau terangkap juga. Jadi misalkan nanti ada materi yang mungkin sudah pernah diajarkan Pak Ari di classroomnya, lalu muncul lagi di pembelajaran Bapak kali ini, mohon dimaklumi karena memang untuk kali ini silabus pembelajaran, materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran sudah Bapak perbaiki, sudah Bapak susun dengan rapi sampai akhir semester nanti. Jadi insya Allah dengan penyusunan silabus yang terstruktur ini, kita sama-sama belajar dengan rapih, belajar dengan tertata, insya Allah gitu ya. Baik, kita bahas sedikit saja mungkin di subtema 1 tentang PJOK ya. Kita akan belajar tentang gerakan melempar dan menangkap bola, lalu mempraktikkan permainan lempar tangkap bola besar, nanti akan Bapak jelaskan. Lalu melakukan gerak dalam kegiatan pembelajarannya ini, nanti anak-anak akan melakukan gerakan melempar dan menangkap bola, lalu mempraktikkan permainan lempar dan tangkap bola. Di subtema 2, gerakan memantulkan benda, lalu memeragakan gerak melempar dan memantulkan bola, lalu menerapkan pola hidup sederhana. Ya, ini kegiatan pembelajarannya nanti akan kalian lakukan. Adapun subtema 3, gerakan dasar menendang bola, gerakan mengoper bola. Kemudian pembelajaran subtema 4, gerakan menggiring bola dan gerakan menggiring dan menendang bola. Nah, di sini silabus dari kompetisi dasar materi pembelajaran yang termuat dalam subtema 1 sampai subtema 4 akan kita pelajari di setengah semester ke depan ya, tentang permainan bola besar dan bola kecil ya, benar ya. Begitu mungkin 3 pembahasan ini mohon diingat baik-baik bahwa ini penting, akan insya Allah akan kita pelajari bersama di classroom, mengingat memang belum bisa kita bertemu langsung karena masih pandemi kali ini. Semoga Allah angkat penyakit ini dan kita bisa belajar secara normal lagi, amin. Mungkin sekian
untuk penjabaran refleksi pasca PTS PJOK kali ini. 3 pembahasan tadi semoga mewakili tentang pertanyaan-pertanyaan anak-anak tentang pembelajaran apa yang akan ke depan dan pembahasan PTS sebelumnya. Mungkin sekian ya untuk pertanyaan, dan juga mungkin ingin bertanya bisa ditulis di komentar di kolom classroom ini ya, di kolom materi ini bisa ditulis, atau bisa untuk pertanyaan yang lebih detail bisa langsung WhatsApp Bapak di nomor WhatsApp yang ada di kelas kalian ya. Nah, mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.